Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kembali lagi dari Menara Doa Segala Bangsa dapat menyapa semua yang ada saat ini, baik di ruang Zoom maupun yang mengikuti dari channel YouTube. Puji Tuhan, malam ini kita akan ada dalam worship night. Saat ini, sebelum kita ada dalam pelayanan firman Tuhan, saya mohon kesediaan mungkin ada satu orang atau dua yang tadi waktu pujian penyembahan punya pernyataan Tuhan atau kesaksian. Saya batasi ya Bapak Ibu, satu orang aja kalau bisa. Mungkin ada yang mau, silakan Ibu Bopi. Ya, saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat banget ya. Dia hadir sebagai Yehova Tsebaot ya malam hari ini. Dia katakan, aku adalah Tuhan Allahmu, akulah Allahmu. Dia katakan gini, karena bangsa ini, maka aku akan menyarungkan pedangku. Aku akan menarik kembali malaikat maut itu dari bangsa ini, dan aku akan menyelamatkan umat Tuhan di bangsa ini. Saya dapatkan itu ya. Kemudian hari-hari ini, kenapa dia izinkan hal-hal yang terjadi di bangsa kita? Karena dia mau melihat bagaimana umatnya datang kepadanya. Dia mau melihat umatnya membangun hubungan yang intim. Dia mau menyatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Dia mau nolong. Dia ada setiap waktu. Dia ada sebagai Allah, sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Dia menyatakan diri bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun keadaan seperti ini, dia menyatakan diri, dia akan selalu mengasihi, menyertai kita. Dia selalu mencukupi segala keadaan kita. Dia hanya mau melihat sejauh apa anak-anaknya hari-hari ini melekat kepadanya. Sejauh apa anak-anaknya yang hari-hari ini dia menyatakan cinta yang selama ini. Dia katakan, aku cinta Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Dia melihat apakah hatimu dan perkataanmu itu selaras dengan apa yang kau katakan hari-hari ini, yang selama ini kau sampaikan. Itu yang saya dapat. Oh, dia mengasihi, dia melihat hari-hari ini. Kenapa dia bilang, dia izinkan Indonesia, dia izinkan terjadi atas umatnya. Dia masih mau melihat apakah ada yang mau menangis untuk bangsa ini. Apakah ada yang mau mencari wajah Tuhan hari-hari ini. Apakah ada yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Apakah ada orang-orang yang masih mau mencari wajahnya. Itu buat dari hati saya, Tuhan bicara. Dia bilang, akulah Tuhanmu, akulah Allahmu, akulah gembalamu yang baik. Itu kata seperti itu. Jangan kamu pikirkan makan dan minum hari-hari ini. Dia sanggup hari ini nyatakan itu padamu. Dia sanggup mengurang di penjara. Dia sanggup memberi makan. Apalagi kita manusia yang ciptaannya yang paling mulia. Dia nyatakan seperti itu pada kita. Adakah hati yang mencari dia? Adakah hati yang haus? Adakah hati yang sungguh-sungguh? Itu saja Tuhan. Bapak Ibu, kita siapkan hati dulu kita untuk ada dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Valen Lumonon. Kepada Pastor, saya persilakan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bisa kedengaran suara saya? Bisa Pak, bisa. Shalom. Shalom. Salam sejahtera kembali dari Indonesia. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara kembali. Hari ini Kota Manado cerah setelah beberapa hari lalu dilanda banjir. Tapi karena doa-doa Bapak Ibu Saudara, saya percaya segala situasi keadaan sudah bisa diatasi. Sekalipun cenderung meningkat COVID-nya, tetapi sampai hari ini semua bisa diatasi. Oleh sebab itu, saya pribadi dari Kota Manado appreciate apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan di Menara Doa Segala Bangsa. Kita berdoa untuk pemulihan Indonesia, untuk terus pemulihan untuk Nusantara. Haleluya. Nah, malam hari ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena diperkenankan boleh, sungguh merupakan kehormatan bagi saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, keluarga besar yang ada di Menara Doa Segala Bangsa. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Pendeta Hebron
dan semua leadership yang ada di Menara Doa Segala Bangsa, semua leadership dari pelayanan 5 jawatan dan semua warrior, semua pejuang dan tentara perjuang doa yang senantiasa siap untuk berdoa buat Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya selalu berkata bahwa puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara ada bersama-sama pada malam hari ini, karena ada orang punya kesempatan tapi tidak punya kerinduan. Ada orang punya kerinduan tidak punya kesempatan, tapi malam hari ini sungguh Bapak Ibu Saudara punya kesempatan, punya kerinduan, makanya penyembahannya malam hari ini luar biasa. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini apa yang saya membagikan, saya merasa saya tergerak untuk membagikan pada malam hari ini mengenai heart of worship atau hati yang menyembah. Saudara-saudara yang ada di Menara Doa Segala Bangsa, saya percaya ini bukan hal baru bagi Bapak Ibu Saudara. Tapi di hari-hari ini saya ingin kita melihat kembali. Saya mengajak kita sama-sama untuk di-refresh kembali mengenai hati yang menyembah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk, saya ajak kita sekali lagi berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur malam hari ini. Hamba-Mu terbatas, tidak ada apa-apanya. Tapi ya Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biar Engkau yang akan singkapkan, Engkau yang akan bukakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga kami menyelaraskan dengan isi hati Tuhan. Hati yang menyembah, kami menyelaraskan dengan apa mau-Mu Tuhan. Sehingga sungguh kami menggenapi apa yang menjadi destiny kami. Kami ada di Indonesia ini bukan kebetulan. Kami ada melayani, tidak ada yang kebetulan. Sekali lagi, segala hormat pujian hanya bagi Engkau. Tuhan ambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara yang percaya dan siap terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita sepakat katakan, amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara mengenai heart of worship, saya percaya kita tahu sama-sama bahwa penyembahan itu bukan hanya sekadar kita menyanyikan lagu penyembahan, saudara. Dan saya percaya kita tahu semua bahwa semua orang yang mengasihi Tuhan itu pasti ingin menyembah Tuhan. Karena penyembahan adalah esensi. Penyembahan, kalau saya boleh katakan, itu adalah gaya hidup kita, Bapak Ibu Saudara. We will never know who we are unless we know who He is. Atau kalau saya boleh katakan, kita nggak pernah kenal, kita nggak pernah tahu siapa kita, kecuali kalau kita pertama-tama lebih dahulu mengenal Dia atau mengenal Tuhan dalam hidup kita. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena patokannya, karena patternnya, polanya adalah saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, saudara. Amin. Saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Itulah polanya Tuhan bagi kita. Nah, saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Mula-mulanya sebenarnya saya dan saudara dirancang dan berawal dari Dia. Saudara, segala sesuatu itu dari Dia, segala sesuatu dari Tuhan. Sehingga untuk menanggapi kasih-Nya, saudara, untuk meresponi kasih-Nya, saudara, itulah penyembahan, saudara. Intinya, panggilan kita adalah untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Ada amin, saudara? Panggilan kita sesungguhnya adalah untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Amen. The main goal is relationship. The method is partnership. Artinya begini, tujuan sasaran utamanya adalah hubungan dengan Tuhan. Tapi metodenya adalah kita berpartner, kita bermitra dengan Tuhan. Sekali lagi, the main goal is relationship, the method is partnership. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini, Tuhan itu selalu mencari kita yang luar biasa ini, dalam tanda kutip. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang luar biasa. Kita yang ada di Menara Doa Segala Bangsa ini adalah orang-orang yang luar biasa. Tuhan selalu mencari kita yang luar biasa. Siapa sih kita? Saudara dan saya siapa? Saudara, sekalipun dulunya kita adalah orang-orang yang tidak tahu entah di mana, saudara.
Kita punya masa lalu, kita nggak tahu kita di mana. Tetapi tiba-tiba Tuhan panggil kita. Tiba-tiba Tuhan panggil saya dan saudara. Tiba-tiba Tuhan pilih kita. Supaya kita boleh masuk kembali dalam janji aslinya Tuhan. Kalau saya sebutnya dalam original destiny-nya Tuhan. Tuhan panggil kita dengan caranya yang dahsyat. Dari tempat yang berbeda-beda. Dari latar belakang yang berbeda-beda. Tuhan panggil kita. Tuhan bawa masuk kembali dalam janjinya yang original. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun boleh terjadi di muka bumi ini. Situasi keadaan apapun yang sekarang terjadi ya terjadi saudara. Tetapi kita tidak boleh terpengaruh saudara. Alkitab berkata, pikirkanlah perkara yang di atas saudara. Look up, bahasa Inggrisnya saudara. Look up, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Karena apa? Karena the truth-nya, kebenarannya adalah di atas Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah, saya mau ajak lebih dulu pertama-tama kita lihat satu bagian firman Tuhan dalam yang sudah kita tahu sama-sama adalah Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Adakah yang boleh membacakannya Bapak Ibu Saudara kalau sudah ketemu? Boleh saya minta tolong dibacakan Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Ya, amin. Pak Yosua ya, terima kasih Pak Yosua. Ya, saudara, dari sini kita bisa lihat dari ayat ini dikatakan seperti saya bilang tadi, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya kita, saudara. Dan ini yang saya sebut adalah masterpiece, saudara. Kita adalah masterpiece-nya Allah. Kita adalah mahakaryanya Allah, saudara. Mahakaryanya Allah. Harusnya setiap anak Tuhan, setiap orang Kristen ketika bangun tiap pagi kita berkata, oh Tuhan, saya bersyukur kepada Engkau karena aku adalah masterpiece-nya Engkau. Aku adalah mahakaryanya Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Saudara, mengapa saya dan saudara disebut mahakaryanya Tuhan? Kenapa saya dan saudara disebut masterpiece-nya Tuhan? Karena tidak ada ciptaan apapun yang lain yang ada di alam semesta ini seperti saya dan saudara. Diciptakan seperti saya dan saudara. Kita adalah masterpiece, mahakaryanya Tuhan. Saudara, waktu malaikat yang kemudian akhirnya jatuh menjadi iblis karena kesombongan dan masalahnya, waktu dia jatuh saudara, Tuhan biarkan. Tapi apa yang terjadi dengan manusia? Ketika manusia jatuh, saudara, Tuhan cari, Tuhan tidak biarkan. Kenapa? Karena kita adalah mahakaryanya Tuhan. Saya dan saudara adalah masterpiece-nya Tuhan, saudara. Saudara, versi Inggrisnya bilang dalam ayat yang baru dibaca Pak Yosua tadi bahwa setelah Allah berfirman, sebelum kita beranak cucu, ada kata dalam versi Inggris, saudara, be fruitful, saudara. Inggrisnya berbuah lebat, saudara. Sebelum kata kita beranak cucu, ada kata be fruitful dan multiply, saudara. Saudara, artinya being saudara adalah fruitful, berbuah lebat. Being saya dan saudara adalah berbuah lebat, be fruitful. Jadi awalnya saudara, manusia pertama itu beingnya, atau saya boleh katakan jati diri yang sesungguhnya adalah be fruitful, berbuah, saudara. Being kita ini, jati diri yang asli sejati, yang original adalah berbuah. Ini penting sekali kita pahami Bapak Ibu Saudara, karena we are created as human being. Kita diciptakan sebagai human being, not human doing. Sekali lagi, kita diciptakan sebagai human being, not human doing.
Saudara diciptakan sebagai human being, berarti punya jati diri yang utuh, Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika manusia jatuh kemudian dipulihkan, Yesus disalibkan dan menyelamatkan saya dan saudara. Ia berkata di atas kayu salib, "It is finished." Sudah selesai, lengkap, sudah. Apa artinya? Saya dan saudara menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, being saudara yang saya sebutkan tadi, being saya dan saudara adalah fruitful. Ibaratnya begini, saya dan saudara tidak perlu berusaha untuk menjadi seorang anak. Saudara hanya terima saja itu sebagai anugerah. Dan setelah itu hanya berlaku saja, hidup bersikap sebagai seorang anak. Jadi setelah being saudara penuh, setelah kita seutuhnya jati diri kita, being kita penuh saudara, akan ada doing. Baru setelah itu doing sebagai seorang anak. Nah, firman bilang saudara, mereka yang percaya, yang menerima dia, apa? Diberinya kuasa sebagai anak Allah. Jadi Tuhan terima kita sebagai anak, baru setelah itu kita diberikan kuasa. Makanya Bapak Ibu Saudara, untuk berubah sebenarnya bukan semata-mata usaha kita sendiri, tetapi pada saat kita melekat dengan dia, intim, akrab, lekat dengan dia, saudara. Saudara, Alkitab menceritakan kisah mengenai Abraham sebagai kisah pertama tentang penyembahan. Abraham, kalau saya boleh katakan, adalah salah satu prototipe, adalah satu purwarupa atau satu contoh di mana Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang menginisiasi, memilih seseorang yang kemudian akan dia jadikan sebagai bangsa pilihannya, saudara. Keturunannya menjadi bangsa pilihannya. Nah, ada yang menarik dalam kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Abraham, dia membangun mezbah, dan kemudian Tuhan menampakkan dirinya dan memberikan janji-janjinya kepada Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu menampakkan diri. Tuhan selalu memberikan janji-janjinya. Artinya Tuhan itu selalu berinisiatif, sudah. Tuhan selalu menginisiasi, sudah. Dia selalu berinisiatif. Sehingga sekuat apapun upaya kita tidak akan pernah cukup untuk menemukannya. Karena Tuhan yang selalu lebih dulu mencari kita. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, sekuat apapun upaya kita, ketika kita ingin cari Tuhan, kalau kita, saudara, tidak cukup kekuatan kita untuk mencari, tapi Tuhan selalu akan mencari kita. Dan Tuhan yang kita sembah, dia adalah Maha Tahu, saudara. Bahkan, maaf, ketika Adam dan Hawa jatuh, saudara, dia tetap menanyakan di mana Adam berada, saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh, Tuhan datang, Tuhan bertanya, di manakah Adam? Kenapa? Kenapa begitu, saudara? Karena hubungannya, saudara. Ini yang saya bilang tadi, relationship, saudara. Karena hubungannya, Tuhan ingin ada kejujuran. Tuhan ingin ada keterbukaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan itu dia tidak pernah khawatir, saudara. Tuhan tidak pernah takut dengan kerapuhan kita. Amin. Tuhan itu dia tidak pernah takut, tidak pernah khawatir dengan kerapuhan kita. Sehingga muncul Matius 11 ayat 28 yang kita tahu sama-sama. Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah takut, saudara. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia yang lebih dulu berinisiatif. Dia yang menginisiasi segala sesuatu, saudara. Bapak Ibu Saudara, dia Tuhan yang selalu membuka dirinya untuk saudara dan saya datang kepadanya. Itu alasannya kenapa kita ingat bersama-sama di Alkitab, Tuhan berkata, datanglah seperti anak-anak kecil, saudara. Amin. Kenapa? Karena anak kecil itu nggak pernah pikir macam-macam, saudara. Dia dengan polosnya datang, itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Jadi dimanapun kita berada, dia selalu mencari kita. Dia ingin mencurahkan kasih-Nya bagi kita. Semata-mata karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
Kasih Tuhan itu sangat besar, kasihnya besar. Dia mengutus anaknya untuk memulihkan hubungan kita dengan dia. Dia yang memulai segalanya, saudara. Dia yang menginisiasi, dia yang berinisiatif, saudara. Ketika kita mengalami kasih dan kebaikannya, tidak ada reaksi yang lebih besar selain kita menyembah dia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dia yang berinisiatif karena dia sangat mengasihi kita. Dia mengutus anaknya lebih dahulu untuk memulihkan hubungan kita dengan dia. Dia yang memulai segalanya, dan ketika kita mengalami kasih dan kebaikannya, saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, tidak ada respons yang lebih besar, tidak ada reaksi yang lebih besar selain kita menyembah dia. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya datang kepada ayat yang menjadi bagian ayat firman kita pada malam hari ini di 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi apa saudara? Allah yang telah mengasihi kita dan yang mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, saudara, kita sebenarnya, jujur saudara ya, sebenarnya kita tidak mengerti kasih itu seperti apa. Ketika manusia putus hubungan dengan Tuhan karena dosa, Alkitab mencatat bahwa kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi sekali lagi saudara, Tuhan berinisiatif. Tuhan menginisiasi. Ia mengirimkan anak yang dia kasihi. Dan saudara bisa lihat, anak yang satu-satunya, putra tunggalnya, anak yang satu-satunya dia kirimkan ganti buat saudara dan saya yang harusnya dihukum. Nah, sehingga melalui anak itu, saya dan saudara mengerti that is love. Itulah kasih. Itulah ternyata arti kasih, saudara. Dan itulah kasih itu, kasihnya yang sangat besar. Saudara, kasih yang begitu besar yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, dari kasihnya itu, ketika kita ngalamin kasihnya, kita belajar untuk mengasihi. Dari kasihnya yang luar biasa itu yang kita alami, kita dapatkan saudara, kita belajar untuk mengasihi. Saudara, ada seorang teman pelayan saya yang beberapa bulan lalu baru saja sembuh dari COVID-19. Kalau ditanya apa yang dia alami, dia merasakan arti dari kasih Tuhan itu, saudara. Kasih yang benar-benar tidak peduli situasi keadaan apapun. Artinya kasih yang sungguh Tuhan meresponi. Tuhan menginisiasi, saudara. Dia yang aktif lebih dulu, saudara. Kasih yang benar-benar merengkuh sehingga dia bisa kuat dan dia bisa lolos, saudara. Haleluya. Luar biasa Allah kita. Nah, saya ajak saudara lihat Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap seperti apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya percaya melalui menara doa segala bangsa ini, sudah waktunya lahir satu generasi baru di negeri ini, saudara. Lahir generasi baru di negeri ini yang mampu menunjukkan kepada dunia di luar bahwa yang mustahil itu tidak ada kalau kita bersama dengan Tuhan. Impossible is nothing. With God, impossible is nothing. Sampai akhirnya dunia bisa melihat, sampai akhirnya dunia boleh melihat bahwa dari Indonesia ini, dari Nusantara ini, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, tetapi karena Roh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Jadi Bapak Ibu Saudara harus ada satu partnership, harus ada kemitraan antara kita dengan Tuhan, keintiman yang berjalan bersama kita dengan Tuhan. Dan saya dan saudara menjadi display. Orang-orang akan melihat, dunia akan melihat saya dan saudara. Menurut mentor saya, Pastor David, dia bilang kita seperti advertisement, seperti iklan. Orang-orang akan melihat dan memuji nama Tuhan, saudara. Dan makanya saya percaya saya dan saudara adalah orang-orang hebat. Tuhan akan pakai dahsyat luar biasa menggenapi destiny kita, di generasi kita, di masa hidup kita, bahkan di masa sekarang ini. Tidak peduli situasi keadaan apapun, kita bersama dengan Allah luar biasa. Akan tetapi kita tidak boleh sombong. Haleluya. Kita adalah orang hebat, tetapi kita tidak boleh sombong. Tuhan akan pakai kita menggenapi destiny kita. Haleluya. Nah, saudara, jadi kita harus menanggapi kasihnya, kita harus meresponi kasihnya, saudara. Percayalah akan kasihnya. Kasihnya itu diberikan, dijumpai, dan harus dialami. Sekali lagi, kasihnya itu dia berikan, kita jumpai, dia jumpai, saudara, dan kita harus alami. Tidak dapat hanya diajarkan dan diimpartasikan, saudara. Saudara, sekali lagi, penyembahan adalah reaksi akan perjumpaan kita dengan Tuhan. Penyembahan itu berbicara tentang kita setuju dengan Tuhan, agree with God. Kita bersepakat dengan Tuhan, saudara, tentang siapa Dia. Itu berbicara tentang kita setuju mengenai siapa Dia, saudara, mengenai setiap kebenaran yang disingkapkan kepada kita. Haleluya. Apa yang saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya ketika kita mengerti bahwa kita ini dikasihi, ketika saya dan saudara mengerti bahwa saya dan saudara dikasihi, maka kita dapat mengasihi. Akan mudah bagi kita untuk mengasihi, mudah bagi kita untuk mengalirkan kasihnya. Saudara, kenapa? Karena saya dan saudara sudah aman. Saya dan saudara sudah aman di dalam kasihnya. Kita udah mengalami kasihnya. Kita hidup dalam kasihnya, sehingga kita bisa alirkan. Kita nggak bisa berikan apa yang kita tidak punya. Kita nggak bisa alirkan apa yang kita tidak terima, saudara. Ya, ketika kita mengalami kasih Tuhan itu, akan mudah kita mengasihi. Akan mengalir luar biasa, sehingga orang lain pun boleh mengalami dan dijamah oleh kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin saudara merasa nanti kalau saya tiba pada titik itu, saya merasa tidak dikasih. Oh tidak, saudara. Di titik manapun saya dan saudara berada, ketika saudara berkata, ini aku Tuhan, yes it's me, I believe in you, I receive you totally, maka Tuhan akan menjamah saudara dan membuat saudara kembali dipulihkan. Saudara, ayat firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 19. Saya kira ini yang menjadi ayat pokok kita malam hari ini. Firman Tuhan bilang, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saat kita mengalami Tuhan, saat kita merasakan kasih Tuhan, maka dengan mudah kita mengalirkan kasih itu. Dengan mudah kita mengasihi siapa saja, bahkan tanpa syarat buat siapa saja yang ada di sekitar kita. Kita akan menjadi aliran sumber kasih Tuhan dalam di mana saja kita berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa saya dan saudara sudah ditetapkan untuk menggenapi rancangan-rencananya Tuhan? Saudara mungkin bertanya, apa rancangan-rencananya itu? Saudara, rancangan-rencananya adalah agar sorga turun ke bumi. Haleluya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membawa sorga itu turun ke bumi. Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di sini terlepas di sorga. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang ada di menara doa segala bangsa ini, di masa sekarang ini, di generasi kita, untuk membawa sorga turun di bumi, agar banyak orang bisa melihat, banyak orang boleh mengalami kasih kuasa kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama Abraham, dia tumbuh dalam hubungan dengan Tuhan melalui perjumpaan-perjumpaannya dengan Tuhan, melalui janji-janji yang Tuhan berikan kepadanya.
Kita tahu bersama cerita ini. Sampai akhirnya saudara, ketika dia sudah mendapatkan Ishak yang dia nanti-nantikan, janji Tuhan yang telah lama dia tunggu, yang sudah bergumul lama saudara, akhirnya dia dapatkan Ishak. Dan kemudian waktu Tuhan meminta Abram untuk mempersembahkan Ishak, Abram setuju. Dan kita tahu ceritanya saudara, dia berkata kepada bujangnya bahwa ia akan pergi dengan Ishak untuk, saudara, Alkitab mencatat, untuk menyembah, saudara ya. Dikatakan di situ, aku dengan Ishak akan pergi untuk menyembah. Abraham tidak berkata ia akan pergi memberikan persembahan. Tidak, saudara. Abraham berkata, aku akan pergi untuk menyembah. Dia tidak berkata sekali lagi, aku akan pergi memberikan persembahan. Abraham hanya sekedar taat saja. Dia taat dan menyebut itu adalah menyembah, saudara. Sekali lagi ini yang saya mau garis bawahi. Abraham taat. Dalam ketaatan itu dia menyebutnya menyembah. Pergi menyembah. Jadi penyembahan adalah kita menanggapi, meresponi, mengatakan ya kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan, saudara. Nanti saudara baca itu ada di Kejadian 22. Nah, saudara, kemudian Abraham berkata, kami akan kembali. Saudara ya, ada kata-kata seperti itu. Kami akan kembali. Dia bilang kepada bujangnya, kami akan pergi menyembah, kemudian kami akan kembali. Saudara, mengapa Abraham tahu bahwa Ishak itu akan kembali? Yang pertama, karena Abraham percaya. Makanya dia bapak orang beriman, saudara. Abraham percaya Tuhan itu konsisten, saudara. Tuhan itu nggak pelin-pelan, saudara. Tuhan itu nggak awalnya dibilang iya, kemudian setelah robah lagi, saudara. Enggak. Allah yang kita sembah adalah Allah yang konsisten. Haleluya. Allah yang kita layani adalah Allah yang konsisten, yang setia dengan janjinya. Sekalipun situasi keadaan menggoncangkan, menakutkan, mengkhawatirkan, Dia adalah Allah yang setia, yang konsisten, yang teguh, saudara, yang firm. Amin. Amin. Allah yang luar biasa dan layak untuk kita sembah. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat saudara, Abraham bukan hanya percaya, tapi artinya dia bukan hanya sekedar percaya, tetapi dia beriman luar biasa, saudara. Saudara, karena ia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah dan dia layani adalah Tuhan yang penuh kasih. Haleluya. Sehingga Abraham sangat yakin tidak mungkin Tuhan yang penuh kasih seperti itu akan mengambil Ishak darinya. Karena itu adalah anak perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Saya bilang tadi, Tuhan adalah Tuhan yang konsisten. Dan Abraham yakin lagi bahwa Tuhan adalah penuh kasih. Tidak mungkin Tuhan akan mengambil, saudara. Kasihnya itu yang membuat Tuhan konsisten. Kasih Tuhan itu yang membuat Allah itu konsisten, saudara. Amin. Bukan sekedar baik-baik. Baik-baik sebentar, kemudian tidak baik setelah itu. Bukan, no, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang konsisten. Dan Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan sekali lagi adalah Tuhan yang konsisten. Dan Dia mengasihi kita. Saudara, mengasihi Tuhan akan memampukan saya dan saudara untuk mentaati perintah-perintahnya. Sekali lagi, kita punya Tuhan yang konsisten, Tuhan yang Maha Kasih. Dan pada saat kita mengasihi Tuhan, itu akan memampukan kita. Ada kasih karunia, ada favor, ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk mentaati perintah-perintahnya. Saudara, memiliki hati yang menyembah. Sekali lagi saya rangkum ini, saudara. Kalau saudara lupa apa yang saya bagikan malam hari ini, saudara memiliki hati yang menyembah, berarti panggilan kita adalah untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Dan penyembahan adalah respons kita, adalah tanggapan kita terhadap kasih-Nya. Saya berhenti sampai di sini. Bapak Ibu Saudara, selamat menyembah terus dalam MDSB ini, dan kita lihat dampak dari penyembahan kita akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Amen. Haleluya, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu gak ada apa-apanya. Tapi malam hari ini kami punya Roh Kudus
di platform Zoom ini, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau yang akan menerjemahkan lebih dalam kebenaran firman Tuhan ini. Roh yang ada di dalam kami lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Biar kami mengerti jauh lebih dalam mengenai heart of worship. Ketika kami settle dengan semua ini, ada banyak perkara yang kami bisa lakukan. Ada banyak hal-hal sebagai warrior-Mu Tuhan. Banyak yang kami bisa lakukan demi kemuliaan-Mu, menggenapi destiny-Mu. Biar kami senantiasa selaras dengan kehendak-Mu. Biar kami semakin serupa dengan Kristus. Kami berdoa sekali lagi Bapa, kami semua yang ada di Menara Doa Segala Bangsa, kami tetap terus berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, ketemu dengan orang-orang yang tepat, menggenapi tujuan tepat Allah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap kita yang terima kebenaran firman Tuhan ini, sama-sama kita sepakat katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Ya, salam semua. Suaranya dengar jelas? Dengar. Ya. Saya bersyukur ya. Saya entah kenapa ya, sejak COVID ini terjadi di bangsa Indonesia ya, lebih terus lagi awal sejak yang rame-ramenya COVID Delta. Sebelum itu, waktu dalam doa itu saya pernah dapatkan tentang yang Tuhan izinkan COVID ini terjadi untuk bangsa ini. Dan sejak pernyataan itu, sama sekali tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kegentaran di dalam hati saya. Dan saya lihat banyak sekali orang yang sudah hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan. Apalagi orang yang punya usaha gitu ya, saya lihat banyak sekali ya. Terus, tapi herannya di saya itu tidak ada sama sekali rasa hal itu tuh nggak ada sama sekali. Malah saya lebih senang gitu, maksudnya saya bersuka cita karena apa? Saya merasakan ya Tuhan, ini masamu, ini waktumu Tuhan. Saya bilang ini saatnya Tuhan, waktunya Tuhan untuk melawat bangsa kami. Saya bersyukur Tuhan, saya bilang gitu. Yang ada di dalam hati saya hari-hari ini hanya ada rasa syukur. Saya bilang ya Tuhan, inilah saatnya, inilah waktunya, jiwa-jiwa kami bawa kepadamu. Inilah jiwa-jiwa di mana jiwa-jiwa akan dilawat Tuhan. Saya bilang. Saya hanya di dalam hati saya terus ada hal itu gitu, penuaian terjadi, the big revival terjadi, hal itu terus yang ada di dalam saya gitu. Terus walaupun saya sama suami saya ya tidak kerja ya, tapi ketakutan finansial, ketakutan bahwa tidak ada makan, tidak ada minum, itu nggak ada di dalam hati saya tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi yang ada di dalam hati saya hanya rasa bersyukur. Kalau saya hidup sampai sekarang itu karena anugerah Tuhan. Kalau saya hidup, Tuhan masih pelihara, beri kesehatan buat saya, suami dan anak-anak saya, itu adalah anugerah yang terbesar buat saya. Saya bersyukur pemeliharaan Tuhan gitu. Jadi saya mau ajak buat semua tidak usah takut dalam hal ini gitu. Kalau Tuhan katakan bahwa Dia izinkan, artinya Dia juga yang mampu, Dia juga yang sanggup menolong, Dia juga yang akan menyelesaikan semuanya. Jadi buang rasa ketakutan ketika kita ada yang menghadapi COVID, buang itu. Ya Tuhan, saya bersyukur Tuhan izinkan ini, berarti saya harus bisa lewati ini gitu. Saya percaya bahwa kalau ada hal yang lebih besar lagi yang datang, berarti saya bisa lewati hal itu gitu. Jadi bersyukur saja, bersuka cita saja Tuhan katakan itu hari-hari ini pada saya. Jadi saya untuk semuanya jangan takut, jangan khawatir. Tuhan ambil kendali, semua yang diizinkan Dia akan ambil kendali. Semua yang Dia sudah tetapkan, Dia pun yang akan menyelesaikannya. Tuhan Yesus berkati. Saya mau beraksi, saya dari Surabaya. Ya. Ya, saya ini berjuang pertama. Ya, ini grup MDSB saya lama sudah tidak pernah gabung. Malam ini saya rindu, saya gabung ya. Kembali ingin berjumpa dengan teman-teman juga, rindu juga ketemu dengan Tuhan. Saya mau bersaksi, saya diberikan kesembuhan yang luar biasa dari DA khusus saya. Kemarin saya ikut join klub sehat
klub sehat itu untuk bagian pengobatan kanker yang di Jakarta ada, di Bali ada. Saya cuma nggak sengaja ngomong-ngomong, saya ini habis kemo, langsung dijawab sama teman-teman sana, kamu itu tidak seperti orang kemo, orang nggak apa-apa. Oh, kaget saya, ya dah. Waduh, memang iya, nggak rasa apa-apa, sudah makin hari makin sembuh. Cuma satu tempo ada gatel, ya. Terus satu tempo juga ada perasaan takut COVID, ya. Padahal saya itu pagi jalan, jam 10 jam 9 jalan. Terus nanti ditambah lagi sekarang sore jam 3, jam 4 sepedaan, 1 jam. Tapi karena berapa hari ini ditakut-takutin, nggak boleh ini COVID ini, nggak boleh keluar, ya sudah saya nggak keluar. Cuma saya ini jemur, cuma naik turun. Saya kan di apartemen, naik turun tangga, nggak berani lewat lift. Soalnya banyak yang ini di sini ada yang isoman apa itu, orang yang isolasi, ya. Terus juga kemarin ada teman saya yang di lantai sini bawah ini meninggal kena COVID. Nah ini saya juga harus lebih berhati-hati, ya. Saya ini sangat berterima kasih dengan perjuangan saya ini. Selama ini tidak terasa saya ini sudah sehat, normal, seperti orang tidak ada sakit apa-apa. Ya, saya juga terima kasih dengan teman-teman semua. Tim doa di MDS. Dan mohon maaf, satu tempo saya tidak bisa hadir. Ya, soalnya ya ini berjuang lah. Saya ini sendirian. Saya juga mau mendoakan untuk Bapak Hebron, keluarga, sama anak supaya sehat, pulih, bisa melayani. Dan lebih lagi bisa melayani semua teman-teman, ya, saudara-saudara, dan lebih lagi dia bisa dipakai tuh, ya. Saya mengucap terima kasih yang tak terhingga. Saya rindu supaya diingatkan supaya selalu mencari dan bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau begitu, ya. Terima kasih, saya tidak bisa bicara apa-apa lagi. Doanya, mohon dukungannya supaya saya lebih sehat, panjang umur, dan bisa bergabung dengan semua. Suatu saat nanti saya mau berjumpa atau datang ke Jakarta. Ya, terima kasih. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, dengan Pak Tulus, ya. Iya Pak, saya Pak. Iya. Apa yang menjadi masalahnya, Pak? Kan saya sebelah kan ya Pak, ya. Di sini sampai ke sini sudah sebulan, udah rasa susah digunakan Pak gitu loh. Pasti dia ke saraf apa gitu. Iya. Jadi mau ada motor, mau mobil, rasa terganggu gitu Pak. Oke, kita sepakat berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita sepakat berdoa untuk Pak Tulus. Kita berdoa bersama Bapak Surgawi. Malam hari ini kami angkat Pak Tulus ke takhta kasih karunia-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau tunjukkan melalui kasih lewat Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, sehingga oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan, dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk tangan Tulus gerak lagi atau tidak ada bermasalah, darah Yesus memulihkan, menyembuhkan. Kami perkatakan tangan Pak Tulus ini tunduk selaras sebagaimana firman menciptakan dia dengan sempurna. Di dalam nama Yesus kami perkatakan kembalikan keadaan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 107 ayat 20, disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Di dalam nama Yesus kami kesembuhan. Setiap jaringan-jaringan tubuh yang beredar yang tidak berfungsi normal, kami memberkati Pak Tulus hidup dalam nama Tuhan Yesus. Dia akan bangkit dan mulai jadi normal kembali, bahkan lebih dari sebagaimana semula. Dan dia akan beraktivitas dan dia akan menyaksikan perkara luar biasa, jamahan tangan Tuhan bukan dan pulihkan. Kami lepaskan kuasa-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, salam semuanya. Saya mau bersaksi sedikit, tapi ada pernyataan tadi waktu menyembah, ya, awal penyembahan dari Bu Lenda, sesuatu tuh terjadi. Tuhan bawa kehadiratnya, dan saya sangat jelas lihat
di saat kita menyembah, malaikat-malaikat itu sedang menari-nari di atas dan seperti memberikan sesuatu. Di MDSB ini Tuhan kayak ada satu kata di dalam hati saya tadi Tuhan tahu. MDSB ini seperti kolam Bethesda. MDSB ini tempat akan dinyatakan satu kesembuhan. Seperti teman yang tadi dikatakan Pak Palen, ketika engkau masuk di dalam penyembahan, ketika engkau masuk di dalam hubungan intim, maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat. Dan saat ini ketika tadi Ibu Lisa Wijono berkata, Tuhan berkata begini, ini belum seberapa. Ini belum seberapa yang kau dengar. Karena yang akan kau dengar, banyak orang akan aku pulihkan dengan caraku. Banyak orang akan melihat dan mengatakan bahwa aku akan memakai MDSB. Jadi saya memohon kepada kita yang sekarang dipanggil seperti Bapak Palen tadi bilang, bukan karena hebat kita dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi kita dipanggil menjadi satu kekuatan di MDSB. Maka setiap kita dikasih karunia, dikasih kekuatan, dikasih hubungan intim untuk berdoa. Itu kata Tuhan tadi, berdoa, karena setiap kita yang ada di menara ini ada kuasa Tuhan yang akan dipakai melalui kita untuk mendoakan orang, siapapun itu, tidak kenal atau dari kota mana, mereka akan bersaksi di MDSB, karena MDSB ini seperti kolam Bethesda yang sedang Tuhan pakai. Ini akan Tuhan pakai kolam kesembuhan. Itu kata Tuhan hari ini. Tadi waktu Bu Lenda mulai memainkan musiknya, di situ malaikat mulai menari-nari, dan saya lihat Ibu Cim tadi ya, dia menari-nari, seperti itulah malaikat yang sedang menari. Ketika Pak Palen berkata bahwa penyembahan hidupmu harus dipenuhi dengan penyembahan, itu klop sekali dengan apa kata Tuhan. Jadi mari teman-teman semua yang ada di MDSB malam ini, siapapun Anda, siapapun, bukan kebetulan kita masuk ke tempat ini malam ini, akan terjadi kesembuhan. Siapapun yang sakit malam ini, Tuhan akan malam kesembuhan. Tuhan sedang turun. Siapapun engkau, baik Mbak Ibu yang tadi, yang Ibu Susana atau Bapak Pardosi tadi, saya percaya apapun yang kau rasakan hari ini, semuanya malam ini sembuh. Itu kata Tuhan. Jadi mulai malam ini siapkan semua hati, buka hati untuk menyembah, karena penyembahan akan membawa Terima kasih. Amin. Jadi terima kasih karena Tuhan suruh saya sampaikan bahwa tadi hari ini, dari mulai sampai hari ini ada malaikat Tuhan. Dia belum pergi, dia ada saat ini di atas tempat kita di MDSB ini, tempat kita memuji ini. Tuhan dan malaikatnya sedang ada. Jadi hayo mari, siapa yang sakit minta doa, karena engkau pulang tidak sia-sia. Engkau datang dan pulang berubah, engkau akan sembuh. Siapa yang sakit datang, karena Pak Palen akan Tuhan kasih karunia untuk menyembuhkan malam ini. Siapapun kita, mari masuk, mari minta doa, Itu berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Pertama-tama saya bersyukur karena saya bisa bergabung dengan Menara Doa Segala Bangsa, sekaligus ada di dalam sekolah doa apostolik profetik. Banyak hal yang saya dapatkan melengkapi kita semua sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dan juga melengkapi kita di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Menara Doa Segala Bangsa. Terima kasih hamba-hamba Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan bersaksi tentang kesembuhan suami saya yang terjadi pada tanggal 11 Juli 2021, baru beberapa minggu yang lalu. Sebelum saya bersaksi tentang kesembuhan suami saya, pertama-tama saya ingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan yang adalah pemilik hidup ini. Kalau seandainya ada anggota keluarga kita yang sakit, selain kita menggunakan protokol kesehatan,
obat-obatan apa saja yang kita gunakan, kita harus menyempurnakan dengan pelayanan dengan kasih. Dan jangan kita takut kepada sakit penyakit, karena kita berkuasa atas sakit penyakit itu. Saya berani katakan ini karena ini yang terjadi dengan kehidupan suami saya. Jadi tanggal 7 ada duka di samping rumah. Jadi karena duka itu meninggalnya jam 1:15. Jadi akhirnya kita harus nemani sampai pagi. Besoknya pemakaman, ya banyak kesibukan karena kita bersebelahan tetangga saja. Hujan lagi. Jadi hujan, kita juga sibuk-sibuk. Hari Minggu itu hujan juga dan ada yang mengungsi ke tempat saya. Puncak ketika selesai pemakaman, suami saya itu rasa sakit. Kepala sakit, demam. Ketika hari Minggu itu karena ada yang nginap di tempat saya karena kebanjiran, rumah mereka masuk air. Akhirnya mereka tidur di tempat kami, lalu nyamuknya banyak. Suami semprot baygon. Ketika dia semprot baygon, dia tidak punya penciuman. Dia demam, sakit. Terus dia ngomong kepada saya, karena anak saya yang perempuan itu dia kan sakitnya asma. Jadi biasa kemarin yang bulan-bulan yang lalu dia sakit. Jadi ketika dia sakit kita ini tidur sama-sama satu kamar. Ketika suami tidak rasa penciuman, dia ngomong kepada saya. Dia bilang, saya pisahkan diri juga, isolasi sendiri. Di tingkat, dia tinggal di tingkat. Dia bilang jangan-jangan saya COVID. Saya bilang tolak dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus. Saya karena dia demam, menggigil, saya telepon dokter yang saya kenal, minta obat. Dan kurang ada sekitar 6 obat yang diberikan. Tapi saya pakai ramuan Ambon. Kalau seandainya ada yang mau ketahui, karena ini biar bersaksi, biar tidak terlalu lama, kalau mau tahu saya akan beritahu. Saya pakai ramuan. Lalu malamnya dia bilang gini, waktu itu saya kan jaga di Menara Doa, saya punya tugas jaga. Jadi kalau saya jaga di Menara Doa jam 9 Jakarta berarti di sini jam 11. Jam 11, jam 12 Jakarta, di sini jam 2. Jadi waktu itu dia bilang, saya tidur di tingkat, di kamar 1 di tingkat. Dia sudah pesan sama anak yang tua, karena anak yang tua juga tidur di tingkat. Noli, kalau papa tidur, jaga masuk dia lihat papa. Jadi dia berpikir saya tidak nemani dia. Saya doa jam 12. Sementara saya doa, saya itu sudah terpikir suami saya sudah terpikir. Tiba-tiba dia turun dari tingkat, terus dia lihat, oh saya ada berdoa. Saya ada sementara berdoa di Menara Doa. Lalu dia sendiri bikin susu. Dia bikin susu, dia minum. Ketika saya selesai doa sekitar jam 3, saya sudah waktu tidur. Saya pergi tidur sama dia. Dia karena koinnya tingkat, dia di tingkat di atas, saya di bawah. Tapi tangan saya tetap peluk dia. Dan saya perkatakan, selain saya sudah buat perjamuan, semuanya saya sudah bikin perjamuan, kita makan perjamuan, kita sudah mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan, tapi saya tetap jama dia. Saya bilang, Tuhan, saya mengimani janji kebenaran firman-Mu di dalam Markus 16. Bahwa tanda-tanda orang percaya adalah, pertama, mengusir setan. Kedua, bisa berbahasa dengan bahasa yang baru. Ketiga, memegang ular. Keempat, minum racun maut, tidak akan mati. Kelima, jamah orang sakit sembuh. Dan saya sampai pagi, sampai dia bangun, dia kaget. Lalu waktu pagi dia sharing. Dia bilang gini, waktu malam yang dia bangun jam 12, kalau seandainya saat itu saya berpisah dari dia sudah pikiran kematian. Karena apa? Ada dosennya yang baru meninggal. Mantan rektor baru meninggal. Dan itu dia terpikir, hanya pikir mati. Dia bilang, seandainya kalau saya mati ini seperti apa? Baru dia lihat kiri kanan, anak laki-laki tidak datang lihat, saya juga ini di mana? Akhirnya dia turun lihat. Dia lihat ketika saya ada berdoa, dia tenang, dia kembali lagi. Dan setelah kita pagi, dia sharing sama saya, demamnya hilang, penciumannya kembali lagi.
Itu sesuatu yang luar biasa. Amen. Dan saya mau berkata kepada kita semua, kita yang berkuasa atas penyakit, bukan penyakit yang berkuasa atas kita. Lawan dia. Ternyata itu intimidasi iblis. Intimidasi iblis melalui suami saya dan juga sebenarnya waktu saya mau berdoa di Menara 2, saya masih pikir-pikir, tapi saya pikir ini saya punya tugas. Saya harus menjalani tugas saya. Kadang-kadang kita ini mau uang suami saja. Tapi ketika suami sakit, kita tidak mau pegang tangan. Dan itu pengalaman beberapa waktu ini ketika kita melayani yang COVID, itu karena ketakutan. Dan firman Tuhan sudah katakan, umatku meninggal bukan karena apa-apa, tapi karena ketakutan. Kita tidak boleh takut kepada COVID. Kita tidak boleh takut. Kita harus injak-injak dia. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa yang dahsyat, yang luar biasa kepada kita. Ini kesaksian saya, dan suami saya sudah tidak batuk, sudah tidak apa-apa lagi. Dan cuma dia butuh istirahat. Puji Tuhan. Dan kita semua aman-aman. Anak saya punya latar belakangnya sakit asma. Kita semua aman-aman. Dan kita melihat kuasa Tuhan yang dahsyat luar biasa. Dan disinilah Tuhan akan mengadakan perbedaan. Kalau orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan kuasa dan mujizat. Jangan takut. Perangi dia. Kita sudah dapat banyak hal di Menara 2 Segala Bangsa. Pegang itu. Buktikan bahwa firman Tuhan itu hidup, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Terima kasih. Amin. Iya, doa untuk anak laki-laki saya sekarang lagi di karantin sudah 4 hari karena dia nggak kena COVID, cuman pemerintah suruh pisahkan aja gitu. Suruh asingkan gitu, mereka ada 100 orang yang nggak salah kena gitu, tapi dia diasingkan. Sudah 3 hari diasingkan. Anak ibu baru pulang dari luar negeri? Enggak. Dia nggak ke luar negeri karena mungkin dia anak muda kan Pak. Kalau kita bilangin kan udah apa gitu kan. Jadi dia bilang dia kena dekat kerjaan, tapi suami saya bilang nggak mungkin dekat kerjaan, pasti dia pergi itu karena kan ini kan baru dibuka lagi gitu kan, jadi dia pergi gitu. Besoknya pemerintah datang gitu, swab, saya juga swab, tidak ada apa-apa. Memang nggak ada jangkit tapi harus dipisahkan gitu. Lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Tempatnya di mana? Lokasinya di Singapura juga Pak, dekat mana saya kurang tahu, pemerintahnya nggak bilang sama kita gitu Pak. Ya, oke. Nama anaknya siapa Bu? Oh, Candy, namanya Candy. Candy. Gulagul. Iya. Terima kasih. Ya, kita berdoa Ibu Dewi ya. Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom ini, kita sepakat berdoa untuk Candy yang pada saat ini sedang dikarantina. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Kita berdoa, Bapak Surgawi, kami mau angkat Candy yang ada di Singapura yang sedang dikarantin pada saat ini. Tidak ada yang mustahil. Dia adalah anakmu, dia percaya kepadamu, dia punya destiny yang luar biasa. Oleh sebab itu kami perkatakan di dalam nama Yesus, sebagaimana 1 Korintus 3 ayat 16, bahwa Candy adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam dia, sehingga kami percaya roh Allah yang ada di dalam dia, sehingga tidak ada sakit penyakit manapun yang akan dekat-dekat dengan dia, dan tidak akan memiliki tempat di dalam tubuhnya. Kami percaya dia adalah anakmu. Roh yang ada di dalamnya lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Kami berdoa untuk semua petugas karantin, pemerintah Singapura, untuk selaras sebagaimana apa yang menjadi kendali Tuhan. Dan kami percaya anak ini akan melewati karantin sesuai tepat waktunya, sebagaimana kehendak Allah. Dan selanjutnya dia akan beraktivitas. Dia akan menjadi terang bagi anak-anak yang ada di Singapura. Dia akan menggenapi destininya sebagai anak Tuhan di masa sekarang ini, di generasinya, sehingga kebenaran Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi. Orang lain boleh mengalami kasih kuasa kebenaran firman-Mu melalui anak ini. Kami lepaskan kuasa-Mu, berkati keberadaannya di Singapura, berkati orang tuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita sepakat katakan amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita sepakat berdoa untuk Robert yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus kami angkat Pak Robert ke takhta kasih karunia-Mu. Sekalipun dia ada di Kertanegara, tidak ada yang mampu membatasi kuasa-Mu. Kami lepaskan kuasa-Mu. Sekali lagi kami angkat kebenaran firman Tuhan. Yesaya 53 ayat 5, 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilur Yesus,
Pak Robert disembuhkan, pembalikan keadaan terjadi, jama akan bagian dadanya Tuhan, jama bagian kakinya, oh normal kembali, aliran darah, aliran fungsi semua berfungsi dengan baik. Kami perkatakan di dalam nama, tidak ada yang mustahil. Zoe life of God, kehidupan nyata dari Allah mengalir pada Pak Robert sehingga dia boleh mengalami kasih kuasa kebenaran firman dan dia dipulihkan mulai saat ini. Tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat dengan Pak Robert untuk pemulihan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Surgawi, malam hari ini kami mengucap syukur lewat kesaksian Ibu Lisa tentang kesembuhan-Mu Tuhan. Benar Engkau Allah yang menyembuhkan. Hari ini kami diberkati dengan kesaksian Ibu Lisa. Oh, Engkau Allah yang menyembuhkan. Oh, di dalam nama Yesus kami perkatakan kesemutan yang ada di kakinya tidak akan ada kesemutan lagi. Kalau Tuhan menyembuhkan tuntas, oleh bilur-bilurnya lengkap utuh kami disembuhkan. Berkati Ibu Lisa biar terus mengalami kasih kuasa kebenaran firman-Mu. Ibu Lisa jadi kesaksian buat orang lain. Orang lain melihat Tuhan, mengalami Tuhan lewat kehidupannya. Berkati kehidupan pribadi dan keluarga. Kami lepaskan kuasa-Mu biar dia mengalami destiny-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mau minta doa, Pak. Punggung saya sakit. Punggung sakit. Haleluya. Oke, Ibu percaya Yesus bisa menyembuhkan ya? Haleluya. Saudara, di platform Zoom ini sekali lagi kita arahkan hati kita sepakat berdoa untuk Saudari Elizabeth. Dalam nama Tuhan Yesus kami angkat Saudari Elizabeth ke tahta kasih karunia-Mu. Tuhan punya destiny yang luar biasa. Kalau punggungnya sakit, hari ini kami telah melihat berbagai kesaksian di platform Menara Doa Segala Bangsa, kesembuhan terjadi. Kami punya Allah yang sama, yang bisa melakukan kesembuhan yang sama. Kami perkatakan punggung daripada Saudari Elizabeth pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kami perkatakan kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami diingatkan kebenaran firman-Mu. Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Hari ini kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Kami perkatakan Saudari Elizabeth disembuhkan. Berkati masa depannya, berkati destiny-nya Tuhan, biar dia menggenapi sesuai dengan rencana-Mu, menyelaraskan hatinya dengan kehendak Tuhan, sehingga dia melihat perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan di masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.